Kalau dari pihak keluarga sih, dari pihak keluarga menyerahkan kepada wilayah sih, karena di sini pihak keluarga mempercayai itu pihak wilayah, RT, RW, pengurus sama anak karang tora juga untuk mengkoordinasi wilayah di sini kayak gitu. Terus juga dari pihak keluarga juga selama dari awal pertama sampai 7 hari ini keluarga di rumah aja, jarang keluar kayak gitu. Artinya untuk 7 hari ini dipersiapkan oleh warga gitu ya? Iya, Ya, kebutuhan dalam karena emang bisa dibilang kan keluarga almarhum ini kan minta bantuan kepada wilayah, jadi wilayah di sini tuh sebisa mungkin membantu untuk koordinasi di sini, terus persiapan untuk tahlilan nanti 7 hari gitu. Untuk tahlilan persiapannya bagaimana, dan dilihat juga ternyata banyak bantuan gitu yang masuk. Nggak cuma 7 hari sih, dari kemarin-kemarin hampir setiap hari kan kami juga selalu ngadain tahlilan habis sisa, cukup rame sih, makanya setiap hari itu persiapan kita bener-bener ekstra sih, karena kita tahu pasti bakal rame kan, termasuk hari ini 7 hari persiapan kita emang bener-bener matang untuk kayak mempersiapkan segala tahlilan, terus untuk tamu-tamu undangan, terus yang tamu-tamu yang akan datang kayak gitu. Tamu yang akan datang dari mana aja nih? Tamu-tamu random sih kak, random aja sih, dalam arti random tuh biasanya tamu-tamu yang datang itu kita nggak bisa nebak entah dari mana, dari siapa, kurang paham kayak gitu, tapi biasanya ada aja sih yang datang kayak gitu. Tapi kalau untuk dari keluarga sendiri, mana ini memang kadernya intimate aja sendiri atau sudah Maksudnya mas? untuk tahlilannya emang khusus keluarga aja atau emang Kita terbuka umum tahlilan, iya, jadi siapa aja untuk buat tahlilan dibuka buat siapa aja kayak gitu. Ini bantuan yang masuk dari mana aja sampai saat ini? Saya kurang paham, cuman yang saya tahu sih alhamdulillah setiap tahlilan ada nasi kotak sih, dari kalau nggak salah dari Bapak Yusuf Hamkah. Itu yang saya tahu dari pribadi saya, cuman selebihnya saya kurang paham, karena yang ngurus konsumsi untuk tahlilan itu ada lagi pengurusnya, kebetulan pengurusnya DKM Masjid Al-Falah kayak gitu. Jadi saya sebagai anak karang taruna di sini sama RT RW cuma mengamankan koordinasi di sini. Jadi tamu yang datang, yang saya bilang tamu yang datang saya koordinasi gitu. kalau dari keluarga sendiri gimana tanya bantuan hari ini, terus mungkin mereka ya bisa kuat dengan banyak yang datang tamu-tamu dan terutama malam hari ini tadi dan 7 hari ini mungkin. Maksudnya gimana mas tadi? Untuk dari keluarga sendiri gimana, kan hari ini masih 7 hari mungkin banyak yang datang untuk menguatkan mereka nggak sih? Kalau dibilang mengkuatkan, jadi dari wilayah juga memkuatkan bahwa keluarga kayak sudah mengikhlaskan juga. Jadi teman-teman, rekan-rekan di sini juga membantu untuk memperkuatkan keluarga almarhum kayak gitu. Iya betul. Jadi emang kan kita sepakat wilayah sama pihak keluarga itu kan habis tahlilan itu kan pihak keluarga tidak mau ditemui siapapun. Awalnya kayak gitu. Nah pas hari itu emang kita stop untuk pertemuan dengan keluarga kan. Akhirnya istirahat, pihak keluarga istirahat. Kita sebagai wilayah ngejaga di pos ini segala macam. Datanglah satu orang, entah dari mana tuh. Saya nggak kurang paham dari mana. Saya tanya, maaf mas, mau kemana, dari mana? Terus dia bilang mau ketemu pihak keluarga. Terus saya bilang, maaf mas, kalau untuk ketemu dengan pihak keluarga tidak bisa karena udah terlalu malam kan, pihak keluarga juga tidak mengizinkan. Terus beliau bilang, A.A. Raffi mau kesini. Saya pikir A.A. Raffi mungkin bohongan kali ya, datangnya kali ya, karena karena kondisi juga udah malam juga kan, jam 10 udah sepi juga kan. Akhirnya saya minta identitas dia untuk biar saya percaya kalau benar A.A. Raffi mau datang. Akhirnya dia ngasih identitas segala macam. Saya ke depan, benar A.A. Raffi datang sama mamanya berdua plus sama tim-timnya dia kayak gitu. Cukup ramai sih, banyak yang antusias kedatangan A.A. Raffi gitu. Sekitaran 20 menit, setengah jam lah kak, kurang lebih, itu di jam 10-an karena memang sudah malam kan gitu. Yang disampaikan Apa dengan Arabi mungkin atau bantuan Kalau saya kurang tahu dia ngomong apa, karena kan saya kan di sini kan ditugaskan untuk mengamankan saja gitu. tapi ada bantuan yang Kenapa? reaksi keluarga waktu Arabi dan bahagianya gimana sih? Kalau lihat dari raut wajah keluarga sih cukup dibilang bahagia sih, senang ya, senang juga bilang senang gitu. Banyak terima kasih sih pihak keluarga kayak gitu.
karena masih mau dengan kesibukannya Raffi masih sempat-sempatnya mau datang ke rumah gitu. Ada santunan yang diberikan? Kalau santunan saya kurang tahu dah gitu, dari Raffi kurang tahu saya mengenai itu. Sampai saat ini kan juga kita tahu banyak yang datang dari kalangan pejabat yang juga sampai saat ini ada siapa aja gitu yang bakal ketahui? Kalau 2 hari ke belakang ini yang saya lihat terakhir cuma Raffi, cuman yang pas hari Jumat sama Sabtu kemarin itu banyak sih dari pejabat, menteri, Pak Presiden, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, termasuk Ibu Puan juga kan, datang juga banyak kayak gitu. Cuman kalau belakang-belakang ini udah mulai sepi pejabat-pejabat atau siapapun yang datang. Tapi ramenya itu di saat tahlilan kayak gitu, banyak dari pihak-pihak driver ojek online yang mau ikut tahlilan kayak gitu. Ini bantuannya kan ternyata juga banyak bantuan yang dikasih ya. Bantuan yang diberikan ini khusus untuk keluarga yang berduka atau ternyata masyarakat juga? Bantuannya apa dulu nih? Bantuan kalau boleh tahu? itu makanan atau Kalau makanan itu untuk tahlilan sih Kak. Itu buat masyarakat, bukan masyarakat, buat jamaah lah yang ikut tahlilan kayak gitu. Mas sebagai mungkin sahabatnya apakah waktu kecil dari kecil mungkin sosok Ahmad sendiri seperti apa sih? Kebetulan saya teman kecilnya dia, teman dekatnya dia, teman bandelnya juga. Jadi saya tahu karakternya. Dia tuh kecilnya itu bisa dibilang itu bandel, bangor, jahil, dibilang sering bikin orang ketawa juga orang tawa. Tapi semenjak meranjak dewasa, dia mulai pendiam. Yang dalam arti pendiam itu yang tidak banyak ngomong. Kalau ketemu sama teman-teman, sama saya, jarang ngobrol. Dia tipikal orang tuh yang mau diajak ngobrol dulu baru dia buka suara. Kalau misalnya dia tidak ditegur atau dipanggil, dia jarang berkomunikasi karena orangnya pendiam. Makanya saya sebagai teman kecil agak kaget sih. Saya tahu kecilnya dia segala macam, tapi kok pas dewasa kok jadi pendiam. Bisa dibilang dia bahasa gaulnya introvert lah kayak gitu. Tapi jadi tulang punggung keluarga juga. Nah itu betul, karena emang kan bisa dibilang kan bapaknya kan pekerjaannya juga ojek online juga kebetulan. Terus mamanya juga setahu saya dia juga tukang bantu-bantu di rumah-rumah warga sekitar kayak gitu. Terus juga almarhum ini dulu kerjanya sebelum di ojek online itu di security lingkungan. Jadi di lingkungan ini ada security yang jaga. Kebetulan almarhum sebelum di ojek online di security. Makanya dia bisa beli motor sendiri, beli HP sendiri dari jerit payah di sendiri. Dia pinter nabung bang orangnya gitu. Sedih nggak sih bang ditinggal sama kecil atau dari bapak sendiri? Dibilang sedih banget saya, karena kebetulan almarhum ini kebetulan anggota perlengkapan saya di Karang Taruna. Nah almarhum ini yang paling saya andelin dalam keanggotaan kayak gitu. Makanya pas saya tahu, saya merasa kehilangan sosok yang saya andelin setiap ada kegiatan, entah 17-an segala macam kayak gitu. Pada saat kejadian mungkin kemarin anak beliau berpulang masih ini juga masih ikut menyaksikan mengantar ke kuburan iya, saya ke rumah sakit sama keluarga juga iya gitu. Jadi awalnya saya tahu beliau meninggal itu awalnya saya lagi rapat di sini, di pos ini. Saya lagi rapat sama teman-teman yang lain. Banyak juga kan tuh dari berita, dari grup, banyak demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana ya kan. Akhirnya muncullah di grup saya pribadi nih. Ada driver ojek online yang tertabrak kan, kayak gitu. Akhirnya saya lihat videonya ada muka almarhum, cuman saya nggak ngeh kalau itu almarhum karena kan kondisi di situ satu kamera kurang jelas, ramai juga, terus juga nggak kelihatan muka almarhum kan. Akhirnya nggak lama kemudian muncul nama almarhum. Ada 2 kan yang muncul tuh, Umar sama Afan Kurniawan. Cuman pas saya ngeh nama almarhum Afan Kurniawan, saya langsung mikir sendiri pribadi, kok mirip nama teman saya bilang teman kecil saya. Soalnya kan bisa dibilang di wilayah lingkungan ini nama almarhum itu jarang ada yang sama kayak gitu. Akhirnya nggak lama muncullah KTP almarhum termasuk sama KTP Umar ini. Pas lihat KTP almarhum, pas lihat nggak taunya benar. Di situ saya shock, teman-teman juga semuanya shock, lemes juga, sedih segala macem. Langsung saya koordinasi ke pihak keluarga untuk ngecek ke kosannya. Kebetulan itu hujan juga kan gede mas. Itu malam Jumat sekitar jam 8-an.
ke kosan almarhum. Pas saya sampai sana, orang tua almarhum udah nangis, ibu termasuk bapaknya udah nangis, sama adiknya sama abangnya udah nangis. Nggak taunya pihak keluarga tahu kabar itu dari pihak keluarga yang di daerah Palmerah, karena kan KTP almarhum itu kan berdomisili, KTP-nya itu kan Palmerah, bukan di sini. Walaupun dia udah tinggal lama di sini dari kecil, kayak gitu. Tapi pada saat kejadian itu kan almarhum tidak ikut demo ya, berarti memang sedang narik. Nah, awalnya juga saya tidak tahu entah itu ikut demo atau narik, saya awalnya tidak tahu. Tapi setahu saya dia itu paling takut yang namanya ikut-ikut keramaian, demo segala macam. Karena dia pas kecilnya itu paling takut, Mas. Jadi awalnya tuh saya tahu dia habis narik itu pas saya ngelacak motornya. Karena kan pas kejadian itu kan ada 3 barang yang belum ditemuin, termasuk 1 motor, kedua HP, ketiga dompet. Itu yang paling saya cari sama teman-teman di sini gitu. Karena kan di situ kondisinya pada pusing, bingung, mikirin almarhum kan. Akhirnya saya teman-teman antusias untuk nyari 3 barang ini. Tapi yang ketemu alhamdulillah pertama dompet sama HP, karena dompet sama HP itu ada di tas almarhum gitu. Tinggal 1 yang belum ketemu nih, motor awalnya kan. Motor nggak ketemu. Saya juga bingung, tidak tahu plat nomor almarhum ini berapanya kan. Nggak lama dari om almarhum, omnya ada foto almarhum sedang naik motor, ada plat nomornya. Akhirnya saya lacak. Saya jadi bagi tugas, teman saya bagi tugas melacak plat nomor untuk nyari terakhir wilayah terakhir dia narik atau enggak, laporin ke kantor Grab atau Gojek. Nah, kalau saya fokus nyari kendaraannya kayak gitu. Alhamdulillah sih ketemu. Itu kebetulan saya ngambil, saya bawa pulang motor almarhum. Nggak jauh sih dari tempat kejadian. Kebaikan almarhum yang sampai sekarang. Dia tuh baiknya itu dalam arti inisiatif, Kak. Jadi kadang kayak misalnya teman-teman satu tongkrongan sama almarhum itu di saat kayak lagi pengen ngerokok atau ini, kadang suka ngasih sesuatu dalam arti kayak ngasih rokok, ngasih makanan, cemilan, kopi gitu-gitu. Dan juga kan dengan itu juga almarhum keluarga sampai diberikan tempat tinggal gitu dari keluarga. Mungkin bagaimana nih terkait itu, ada obrolan dari keluarga? Jadi yang saya tahu dari pihak keluarga kan emang almarhum ini cita-citanya sebelum almarhum meninggal ini, cita-citanya mau naikin derajat keluarga dia, termasuk orang tuanya, mau naikin derajatnya. Terus juga dia selama kerja di security sampai dia narik ojek online, dia menabung untuk beli tanah di kampung gitu dari pihak keluarga. Akhirnya terbukti dia beli tanah untuk membangun rumah, cuman akhirnya beli tanah. Di mana tuh untuk tanah? Kalau lokasinya saya kurang paham, cuman yang saya tahu kalau misalnya dia setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu kadang suka pulang ke kampung. Kampungnya itu di Lampung. Karena kan orang tua dari mamanya itu kan orang Lampung, dari bapaknya itu orang Bima, kayak gitu. Iya, beli tanah. Makanya saya sedihnya, kok kenapa lo harus hilang dulu baru lo bisa ngebagain orang tua lo. Saya mikir sebagai teman kecil kayak gitu. Mungkin ini salah satu cara almarhum untuk menaikkan derajat keluarganya dia, walaupun dia nggak ada, gitu dia. Kalau untuk rumah sekarang seperti apa nih? Apa? Untuk rumah yang diberikan dari ini sudah ditinggalin sama keluarga? Oh belum, karena kan yang saya tahu itu katanya sih lagi direnov, Kak, gitu. Cuman saya nggak tahu untuk tinggal di sananya keluarga kapannya, saya belum tahu. Karena kan adiknya ini yang cewek masih sekolah di sini di Jakarta, masih kelas 2 SMP, kayak gitu. Dibilang bye-bye aja sih masih bye-bye, cuman dia kayak dari pandangan saya masih suka keinget sama almarhum, karena bisa dibilang almarhum ini anak paling kesayangannya, Kak. Walaupun dia tuh tipikal orang yang jarang ngobrol kalau di rumah, jadi dari pagi sampai malam kerjanya narik nyari duit itu, Kak. Karena kan dia salah satu tulang punggung keluarga juga kan, kayak gitu. Makanya dia sebisa mungkin membantu keluarga untuk kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Waduh, saya kurang tahu deh, saya nggak nanya-nanya soal itu sih, karena jangankan dari pihak keluarga tuh, saya nanya aja tentang keluarga aja, kadang kasihan, Kak, apalagi saya nanya tentang kayak gitu, soalnya kasihan ngeliat
raut wajahnya tuh masih lemas, jadi saya nggak berani nanya-nanya ke keluarga kayak gitu. Mungkin feeling saya sih mungkin udah tahu atau nggak tahu sih, kurang tahu juga sih masalah itu. Beliau ini berapa bersaudara? Almarhum itu keluarga itu almarhum anak kedua, dia 3 bersaudara, dia punya abang, almarhum kedua, ketiganya adik perempuan. Nah kebetulan abangnya itu tadi teman saya sebelum kenal sama almarhum, karena kan dia adik kakak kayak gitu. Jadi pas saya kenal almarhum, kenal sama abangnya, plus ketemu sama almarhum kayak gitu. Jadi mana sama almarhum. Bang, nama lengkap dan juga untuk keterangannya apa? Nama lengkap saya Muhammad Nur Fajrian. Sebagai sahabat ya apa ya? Ya bebas, saya sih teman kecil sih. Iya. Iya. Besok kirim 100 porsi setiap hari. Makanan yang enak. Jadi kita lihat, bukan hanya saya muslim, yang muslim berpartisipasi semua. Jadi mana ini walaupun beda kulit, beda agama, tapi kita saudara semanusia. Jadi teman-teman yang sakit, kami juga merasa sakit. Ya kan? Jadi kita lihat susah, kami juga susah. Oleh sebab itu suasana sudah kondusif. Kita harus jaga negeri kita. Yang ada di rumah harus tidak boleh pecah. Kalau percaya negeri kita, coba kita lihat contohnya di Sajun. Kemarin setelah kejadian Ananda, itu semua jalanan sepi. Jadi harus kita terima dengan sabar, dan tentunya kepada anak Afan selalu semoga hapus menerima, tapi para keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir batin, panjang umur, sehat, barokah, rezekinya tambah banyak. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua, dan kalau ada hal-hal yang nanti mau disampaikan bisa melalui itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak yang telah hadir pada malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada
malam hari ini untuk acara 7 harinya almarhum Bapak Afan Kurniawan. Juga yang kami hormati para warga kami di wilayah RW 06. Yang pertama kami ucapkan serta memberikan kebahagiaan kepada keluarga yang mana keluarga menyaksikan begitu besarnya ini almarhum sampai orang Kurniawan. Sampai saat ini keadaan wilayah kami kondusif, Pak, Bu, yang mana kami selalu menjaga, yang saling menjaga utuhan untuk wilayah kami. Jangan sampai terjadi lagi Afan-Afan berikutnya. Cukup Afan sampai kita di sini aja. Mengenai apapun nanti ke depannya, ini akan kita berikan kepada pihak. Saya datang ke sini menghadiri, memang saya udah janji waktu itu. Hari pertama saya di sini juga tahlilan, terus hari ke-7 saya kemari. Tapi namun demikian, walaupun saya baru hari ke-7, tetapi banyak teman-teman saya yang melalui saya membantu konsumsi buat dari hari pertama sampai ke-7 ya Pak ya. Tadi malah Pak Ustadz bilang, hari ke-40 masih nggak? Masih konsumsinya kita bantuin semua. Amin. Dan yang bantuin ini teman kita dari yang non muslim, yaitu pemilik Padang Merdeka. Makanannya enak, malah tadi Pak Ustadz bilang dari rumah makan ini tuker dong katanya, mau sama yang Padang Merdeka katanya. Berarti kan makanan itu bagus kan, paling enak tuh, top nggak Padang Merdeka. Nah, saya punya temen itu dia belum muslim, tapi insya Allah kita doain aja, siapa tahu dia dapat hidayah ya. Dapat hidayah, amin. Ngobrol. Jadi bahkan kan banyak teman-teman saudara-saudara kita memberikan tiket umroh. Tapi saya berusaha memperjuangkan. Tadi saya komunikasi dengan Wamen Haji ya, Wamen Kementerian Haji Pak Daniel Asar Simanjuntak. Saya bilang memungkinkan nggak Pak Daniel untuk orang tua almarhum Ananda Afan ini diprioritaskan buat berangkat tahun depan. Cuman Pak Daniel bilang nggak bisa Baba, nanti harus motong antrian orang lain. Paling pun katanya, paling pun kalau Haji Plus itu harus nunggu 5 tahun. Tadi saya udah kompromi dengan Pak Ustadz dan dengan Pak Zulkifli, nggak apa-apa, 5 tahun udah cukup cepet katanya. Ya udah, saya bilang nanti saya aturin sebelah. Tapi itu yang diomongin. Iya tadi. Iya, karena kan memang kan beliau niat pasti kan mau berangkat haji bukan umroh, mau haji, siapa tahu dapat haji akbar kan nanti. Amin. Iya kan, itu aja. Sudah ada yang menawarkan. Bukan, kayaknya udah ada yang memberikan. Sudah. Udah banyak kalau umroh. Kalau umroh kan gampang visanya. Iya kan, nah kalau haji yang biasanya haji besar gitu, haji akbar siapa tahu dapat ya nanti 5 tahun yang ini. Insya Allah. Dan saya tadi juga bilang, kan saya menjanjikan memberikan beasiswa. Tapi ternyata Bapak Presiden sudah memberikan beasiswa yang segala kebutuhan. Saya bilang, apa kebutuhan yang belum diberikan orang lain, nanti minta aja ke saya bilang. Jadi kita nggak mau kompetisi. Kalau udah ada, kita minggir. Kalau belum ada, kita maju, gitu aja. Saling isi. Sudah tadi sama Pak Zul, saya udah sampaikan Pak Zul gitu. Ya saya bilang, Bapak punya anak hebat. Anak Bapak bisa bikin tentram, bisa bikin gaduh juga Republik ini. Jadi luar biasa. Tetapi dengan datangnya Bapak Presiden, datangnya saya, dan bapak-bapaknya Ustadznya menyabarkan semua orang, akhirnya sejuk. Keadaan kemarin sejuk. Ya kan, demo boleh di mana-mana, tetapi teman-teman ojol keren pokoknya. Ya kan, semua tidak terprovokasi. Nah itu saya senang, sebab saya ini penggerak pembauran bangsa.
kita harus bersatu. Kita nggak bisa melihat warna kulit terus kita berpisah. Saya selalu bilang sama teman-teman, sama hewan aja, kucing, bahkan anjing, kita bisa sayang. Tapi masa sama saudara sesama manusia karena berbeda agama kita harus bermusuhan? Ini yang nggak boleh, ya kan? Sedangkan di agama kita, yaitu Islam, itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Betul kan, Pak? Betul. Ya kan, ini Ustaz saya ini guru saya nih. Jadi rahmat untuk semua alam semesta. Islam itu termasuk non-muslim, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan. Jadi semua itu rahmat. Jadi bukan rahmat hanya untuk orang Islam. Makanya saya selalu mengembangkan dakwah Islam yang sejuk, selalu memberi cinta kasih. Agama itu kan tujuannya cinta kasih. Kalau agama terus memprovokasi, saya pikir dalilnya yang salah. Bukan agamanya yang salah, kan? Ya. 5 tahun katanya. Dia nggak mau potong orang lain punya jatah. Hebat, itu hebat. Tapi dia bilang, Mbah, ONH plus saja. Itu pun 5 tahun ini baru bisa. Tapi kita nggak tahu. Iya. Kalau rezeki Pak Zulkifli, tahu-tahu presiden dengar, presiden bilang, prioritasin dong. Presiden kita kan hebat nih. Dan beliau punya sixth sense. Ini ngomong ya, siapa tahu sampai ke Bapak Presiden. Tuh. Presiden akan bilang sama menterinya, coba tolong prioritaskan. Kalau saya kan sipil, orang biasa. Saya cuma bisa menghimbau. Tapi kalau beliau perintah, kun fayakun jadi. Kita doa aja pokoknya. Bapak, kalau tadi kan untuk beasiswa kan dari Presiden, mungkin kalau dari Mas sendiri mungkin akan ada. Saya juga bingung, saya mau kasih apa, rumah udah dikasih, semua apa. Nanti saya udah bilang sama Pak Zulkifli, apa yang Bapak butuh yang belum dipenuhin dari teman-teman yang lain, urusannya saya, ya kan. Jadi kita nggak mau bersaing sama yang lain-lain, biar kesempatan yang lain-lain. Saya yang nanti Bapaknya butuh apa, ya kalau semuanya udah butuh, semuanya udah ada, ya paling nggak kan kita siapin tabungan buat hari tua kan. Amin. Ya kan, gitu aja kan Pak, lebih bagus manfaatkan. Sebab kalau udah orang kasih umroh, kita kasih umroh lagi, mau setiap tahun umroh atau setiap tahun 2 kali mubazir kan? Double jadi mubazir. Gitu. Artinya siap menanggung untuk biaya hidup ke depan. Yang pasti biaya hidup untuk putrinya itu saya sudah janji waktu di makam itu. Ya kan, kalau Bapak Presiden misalnya berikan beasiswa, nanti biaya hidupnya kami yang tanggung. Tapi kalau Bapak Presiden cover semua, nanti ya kita yang lain kita urus. Saya nggak bisa mengomentari karena jujur saya nggak ngikutin. Situ bilang kompol kosmas saja saya baru kira-kira nebak-nebak apakah itu yang drivernya ya. Yang samping tadi baru tadi sudah ngerti bahwasanya yang driver itu tidak diberhentikan hanya diminasi di belakang. Oh ini sampingnya. Katanya mengarahkan Mbak. Yang di sampingnya itu yang diberhentikan, namun yang mengendarai berhenti keputusan hanya didemonstrasi selama 7 tahun. Boleh nggak? Saya kan belum baca nih, nanti takutnya saya kasih komentar yang salah gitu. Jadi mendingan saya nggak berkomentar ya kan kalau nggak tahu. Lebih ke tahlilan Bapak ini untuk menghadirin semua. Jadi saya urusin keluarga aja deh, yang urusan hukumnya saya nggak paham dan itu tadi bilang kompol kosmas saya sebagai apa gitu. Maklum saya gaptek juga. Bapak, kalau untuk pertemuan Bapak di Istiqlal dengan Mas Muhammad mungkin ada obrolan apa sih Bapak di Istiqlal? Jadi Uya itu menurut saya itu orang baik. Saya bisa dipertemukan di Masjid Istiqlal, menurut saya itu bukan kebetulan, tapi Allah udah atur itu. Udah jalan. Ya udah jalannya. Jadi ketemu, saya lihat Ibu Asrid lagi khusyuk sholat, saya lihat Mas Uya, saya langsung saya peluk dia, saya cium, sabar saya bilang. Allah pasti akan mengganti kamu karena begitu kamu ditekan ke bawah nanti kamu akan kayak per mentalnya ke atas sekali, saya bilang. Kamu orang baik dan dia belum menjabat di DPR lama dan belum ada kesempatan korupsi, itu duitnya duit dari artis. Makanya saya suka sedih juga, makanya ya saya bilang biasalah Mas Uya ini, Mas Uya ada video lama diedit-edit biasa, makanya saya bilang cuman
Coba yang membuat edit-edit begitu dosa nggak? Orang nggak bersalah. Mas Uya ini kan pahlawannya PMI, TKW, TKI, ya kan? Dan selalu membela kepentingan orang kecil. Podcast-podcastnya kalau ada orang ini makanya kan LBU, Lembaga Bantuan Uya gitu. Dan saya lihat dia cukup sedih sekali hari itu, sampai saya ajak dia makan di samping Istiqlal itu ada rujak juhi, ada asinan, ada otak-otak. Dekat Ragusa. Ya, Ragusa, memang di Ragusa. Saya bawa ke Ragusa situ. Ya itu makanya kita kan biar bagaimana kalau kita lihat kucing lapar aja kita kasih makan. Ya, kucing ketakutan kita piara. Masa kita ketemu orang yang kita nggak kenal pun kita harus bantu ya Ustadz ya. Jadi makanya udah Haji. cukup belum nih? Udah ngantuk Ya. nih, tinggal. Oh gini, kita harus memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman ojol. Jadi penjaraan itu pasti bukan teman mahasiswa, bukan teman buruh, bukan teman-teman ojol, tapi ada penumpang gelap nih mau manfaatin. Makanya kita harus beri penghargaan terutama kepada teman-teman ojol tidak terprovokasi. Ya, teman-teman mahasiswa tidak terprovokasi. Dan saya yakin, aku yakin keadaan akan aman. Kan beberapa teman saya, teman-teman dari komunitas Tionghoa telepon saya, aman nggak? Saya bilang aman. Dia tanya, kenapa aman? Saya bilang, beda. Kan orang bilang, ini 98 kedua. Enggak, beda. 98 pertama, tentara tidak boleh keluar dari barak. Tahun 2025, begitu kejadian itu, tentara, marinir, Kopassus semua keluar. Dan menjaga semua tempat, dan mereka patroli. Jadi saya bilang, pemerintah ini kali tidak ada perebutan kekuasaan. Kalau dulu, 98 ada perebutan kekuasaan. Gitu kan, jadi makanya beda, tentara nggak boleh keluar. Kalau sekarang tentara menyebar di mana-mana, kan langsung adem. Apalagi dibantu teman-teman ojol, nggak terprovokasi. Cuman yang saya sedih, waktu 1 hari setelah penjarahan itu semua jalan sepi, toko-toko, rumah makan sepi. Terus ojol-ojol yang biasanya hidup dari Gosen, Gojek, apa semua, kasihan, nggak ada penumpang, nggak ada GoFood-nya, apa semua. Saya bilang, aduh, kenapa ojolnya sendiri sabar, kok ada penumpang gelap gitu ya kan? Nah, penumpang gelapnya kan ternyata sudah ditangkep-tangkepin semuanya. Ya makanya saya bilang, ini pembelajaran buat kita. Ya, kalau ada kekacauan bukan menguntungkan, terutama kita-kita yang mencari nafkah setiap hari, ya kan? Nggak ada Gosennya. Restorannya tutup, karyawannya juga ini, hotel semua nggak ada, orang eksodus. Yang untung yang punya pesawat, punya hotel di luar negeri. Ya kan, karena saya tanya, pada ke Bali nggak? Enggak, di Bali juga ada demo, takut semua. Ya kan, jadi 98 dulu, orang-orang bisa lari, eksodus ke Bali, bisa ke luar negeri. Sekarang semuanya ke luar negeri. Coba, ini kalau bukan orang luar negeri, ya kan, yang dapat untung siapa? Ya kan, hotel-hotel di luar negeri, semua pesawat-pesawat luar negeri yang untung. Ya kita cuma dikadalin doang, buat rame-rame, mereka yang beruntung nih. Makanya kita ke depan harus lebih cerdas, jangan sampai diprovokasi. NKRI baru 80 tahun, 80 tahun kan? 80 tahun, belum 100 tahun kita jaga negeri ini. Negeri yang gemari Palo Jinawi, ya. Hidup Indonesia. Oh Uya sedih pasti, jangankan Uya, sayanya aja sedih. Itu saya, jujur saya bantu dia sampai dia nggak tidur, saya jemput, terus begitu Mbak Astrid ketemu kasur, langsung lelap. Aduh, ketakutan. Banyak besok deadline dari tuntutan masyarakat yang 17+8 itu mungkin antisipasinya masih kebenaran saya nggak tahu, saya cuma tahu 17+8 tapi saya nggak tahu isinya. Mendingan saya nggak mengomentari itu, takut salah. Antisipasi untuk demo, kalau ada lanjutan demo gitu, demo itu sah-sah saja di negeri yang demokrasi ini, ya kan, tapi yang penting jangan gaduh, jangan anarkis. Saya pikir Bapak Presiden, semua pemerintahan juga kasih kok. Ini kan negara yang demokrasi, jadi kadangkala coba lihat, kita harus ngiri sama ojol misalnya demo, tertib tuh, aman,
Ya kan? Karena nggak ada penumpang gelap dan ojol sudah tebal imannya, tidak terprovokasi gitu. Hidup. Terima kasih.